Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, Ner, dan teman-teman semua. Kembali lagi kita di modul 3 praktikum sistem multimedia. Modul 3 ya. Kali ini praktikumnya tentang HTML dan Bootstrap. Bootstrap adalah framework atau kerangka kerja dari HTML, CSS, dan JavaScript yang dapat digunakan untuk membangun sebuah situs web yang responsif. Ini ada pengertian tentang Bootstrap. Yang pertama, file Bootstrap itu bisa diambil dari getbootstrap.com, itu dari sini. Di mana cara penginstalasinya ada beberapa, boleh kita download dari Node.js menggunakan prompt ini. Tapi ini juga ada, ini untuk Bootstrap-nya, lalu ini untuk yang di filenya. Via package manager. Tapi karena kita hanya akan sebentar akan kita praktekkan, tapi kita hanya akan menggunakan untuk file yang tidak terlalu besar, project yang kecil, jadi kita akan langsung mengembed Bootstrap ke dalam codingnya. Nanti kita lihat sebentar. Oke, lanjut. Jadi begitu di Bootstrap ada file CSS-nya dan ada file JavaScript-nya, kemudian ada file-file untuk font-nya, favicons. Kalau kita pakai ini, kita embed langsung via CDN, maka dia akan ambil dari cloud-nya. Jadi kalau project yang besar, kemudian eh, internet juga tidak bagus atau dari RAM-nya juga kurang, maka akan susah untuk ke load kalau dia tidak langsung berada di lokal. Ups, maaf. Oke. Berikut adalah contoh penggunaan Bootstrap. Nah, seperti yang kita lihat, ini link dan scriptnya dimasukkan di dalam head, atau boleh juga scriptnya dimasukkan di dalam body. Nah, ini baris keenam. Oh, ini yang untuk em, struktur HTML yang kita lihat pada modul kedua. Di sini ada baris keenam mengatur agar lebar laman web mengikuti lebar layar perangkat menggunakan viewport. Kemudian baris ketujuh adalah title dari webnya. Kemudian baris ke-8 dan 9 ini adalah file Bootstrap, di mana baris ke-8 memanggil file CSS, sedangkan baris ke-9 memanggil file JavaScript. Nah, baris ke-14 menggunakan tag heading pada HTML untuk mengetes apakah bootstrapnya berjalan. Tapi tentunya ini hanya HTML biasa. Kalau dari bootstrapnya, kalau kita lihat di dokumentasinya, itu kita bisa langsung masukkan styling CSS ke dalam tag dari HTML. Seperti kalau kita lihat misalnya, nah ini yang bagusnya di Bootstrap itu breakpoints-nya. Nah, ini jadi kita boleh masukkan langsung di. Nah, ini adalah kelas-kelas yang bisa kita masukkan yang sudah diprogram oleh framework Bootstrap ini. Oke, kita lanjut. Ini untuk mengetahui agar Bootstrap dapat telah berjalan, dapat dilihat dari font web yang akan tergantikan dengan font Glyphicons. Nah, kalau ini ya. Kalau ini yang default dari HTML, kalau ini sudah langsung dari Bootstrap. Nah, Bootstrap itu terkenal dengan grid-nya. Nah, grid Bootstrap itu adalah Bootstrap membagi halaman web menjadi 12. Seperti ini. Nah, 12 grid. Setiap grid dapat digabungkan untuk membuat grid yang lebih besar. Jadi ada kayak ini terbagi 12 dan kemudian kita bisa atur menggunakan span begitu. Jadi kalau kita pakai span 2 ini kan misalnya satu blok. Kalau misalnya ini saya satu blok. Kalau kita pakai span 2 berarti jadi kayak begini. Ini jadi satu blok tapi sebenarnya dia kayak ada dua gitu. Nah, Bootstrap memiliki 4 buah kelas grid, yaitu XS, yaitu grid untuk layout di layar ponsel, SM di layar tablet, MD di layar desktop, dan LG di layar desktop besar. Kita lihat di sini, kalau SM, ini ukurannya,
Um, kita boleh lihat di sini. Artinya, ketika kita ingin mengatur grid untuk tampilan di layar ponsel, maka kita gunakan kelas XS, tablet gunakan kelas SM, dan seterusnya. Ini adalah penerapan grid dari Bootstrap. Nah, ini kan ada 12. Kalau kita pakai call SM6, berarti kita pakai span 6. Jadi, ini ada 6 blok yang sudah disatukan. Ini juga ada 6 blok yang sudah disatukan. Jumlahnya 12. Nah, ini untuk pengaturan untuk layar tablet. Kemudian ini ada form bootstrap, ada dua jenis tampilan form dalam bootstrap, ada form vertikal dan form inline. Ini form vertikal, kemudian yang akan dibuat sebentar dalam praktikum, kemudian ini ada form inline. Ya, satu garis ya inline. Ini adalah pengertian multimedia. Multimedia dalam web adalah suara, musik, video, film, dan animasi. Bentuk format multimedia, elemen multimedia seperti audio atau video disimpan dalam file media. Ada format seperti SWF, WAV, MP3, MP4, MPEG, WMV, dan AVI. Nah, kalau format video ada MPEG, AVI, UMP, QuickTime, Real Video, OGG, WebM, MP4. Kalau audio ada MIDI, Real Audio, MP3, ada OGG juga, ada WAV, ada AAC, dan lain. Nah, ini ada browser yang mendukung audio dan video dalam HTML. Ada Chrome di 4.0, Explorer di 9.0, Firefox di 3.5, Safari di 4.0, dan Opera di 10.5. Nah, baiklah kita akan langsung masuk dalam praktikum. Kita masih akan membuat di Notepad. Ini saya sudah sedia Notepad-nya praktikum.html. Oke, kita buka dulu. Masih kosong ya. Nah, untuk pertama, jadi kita akan membuat form menggunakan Bootstrap eh, dengan em, struktur form seperti ini. Jadi form vertikal. Kita akan buat form sederhana. Oke. Nah, yang pertama kita akan masukkan dulu struktur HTML utamanya. Ini saya sudah buat yang di minggu lalu. Kita akan copy dulu ini. Kita sesuaikan. Ini kita tambah tag penutup body. Kemudian tag milik HTML-nya ya. Ini modul 3 HTML dan Bootstrap. Oke, coba kita tes dulu. Maaf. Kita tes dulu H1. Oh, oke, kita save. Lalu Oops. Kita refresh. Ya, ini sebelum ditaruh pakai Bootstrap ya. Seperti kita lihat ini masih font biasa. Kita taruh Bootstrap. Kita balik ke dokumentasinya. CDN. Kita copy dulu. Untuk link CSS-nya itu taruh di head. Sama indentasinya. Sedangkan untuk link JavaScript-nya itu kita taruh di body paling bawah. Oke, habis itu kita save. Ini kita refresh. Ya, sudah masuk Bootstrap ya kan. Oke. Nah, sekarang Bootstrap sudah masuk. Kita akan membuat formnya.
Ini kita kasih bawah dulu. Ya, kita akan membuat kontainer dulu. Div class dengan container. Jangan lupa untuk buat tag penutupnya. Nah, jadi Bootstrap itu kita harus kayak buat kontainer dulu untuk kita masukkan konten-kontennya yang akan kita buat. Jadi ini sudah Bootstrap ini, kontainer sudah Bootstrap. Nah, sekarang kita akan buat em, eh, formnya menggunakan tag form action. Nah, ini actionnya belum ada karena kita hanya akan membuat front end-nya. Kalau kita sudah tambah dengan back end-nya, maka sudah ada action-nya seperti get, post, dan lain-lain. Oke, form. Habis itu kita pakai call SM10. Seperti yang sudah pelajari bahwa kalau SM itu adalah ukuran untuk tablet. Dan kita akan pakai span 10. Coba kita lihat ya. Call SM10. Coba give class. SM10. Terus itu jangan lupa tekan ini. Habis itu, nah kita akan buat grup-grup untuk setiap isiannya. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4 isian. Jadi kita akan buat 4 grup. Itu kita kasih nama class form group. Jadi kalau ada kelas-kelas ini berarti dia memang kita pakai style yang ada dari Bootstrap. Oke, kelas kelas M10. Terus itu kita buat grupnya. Ini bagusnya kita tambah. Oke. Buat begini supaya ada orientasi supaya tidak bingung. Bisa kedua tiga, satu dua tiga empat lima enam, satu dua tiga empat. Ribet ya, sudah tidak perlu ya. Oke, habis kita masukkan ke kolom 10, kita buat grup yang pertama. Div class sama dengan form group. Form group, sama. Habis itu kita tutup lagi div. Habis itu sedikit bingungkan ya, kasih enter saja. Habis itu kita kasih untuk label pertama itu yang ini, saya kasih tulis nama label. Ah, ah. Label for sama dengan name, kita tulis label nama. Kemudian kita kasih untuk inputnya. Inputnya itu yang ini ya, yang akan diketik oleh user. Nah, ini type-nya text. Jadi dia jadi Bootstrap ini HTML sih. Em, HTML itu kalau misalnya kita kasih type text berarti dia terima teks. Kalau kita kasih email lalu nanti kita tes, kalau kita cuma masukin teks biasa maka dia akan bilang ini tidak valid begitu. Oke. Teks label sudah, habis itu inputnya
kita kasih penutup supaya nanti tidak bingung. Inputnya yang pertama kita kasih masuk type-nya dulu. Type-nya sama dengan teks. Teks, habis itu kita kasih kelasnya. Ini dari Bootstrap. Form control khusus untuk Bootstrap. Kemudian habis kelasnya ada placeholder. Placeholder itu teks yang ada bisa di seperti sementara begitu. Jadi nanti ketika diketik nama user maka placeholder akan hilang. Placeholdernya kita kasih sama dengan name. Habis itu name-nya sama dengan nama. Nama. Required. Nah, ini berarti wajib ya. Untuk bisa submit berarti apa label form tag grup yang ini wajib diisi. Tidak dia akan muncul seperti peringatan gitu. Sudah ya. Oh, maaf. Input tidak ada tag penutup kan. Ya, tidak ada. Oke, sudah. Nah, kita akan copy paste dulu untuk yang lain. 2, 4 ya. 4. Oke, yang pertama kita ganti ini. Kita ganti email. Ini kita ganti ya email. Kemudian ini teksnya kita ganti email juga. Ini kita ganti email. Ini ganti juga email kan? Email. Oh maaf, ini huruf kecil. Variabel. Nama variabel. Nama elemen. Property. Something like that. Placeholder besar ya. Oke. Habis itu password. 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 Type-nya password juga. Form control. Ini password. Ini password. Required. Ya, required. Oke, lanjut. Jenis kelamin. Labelnya JK. Just kidding. Haha, just kidding. Jenis kelamin. Habis itu type-nya. Oh, ini karena kita akan kasih option. Jadi kita akan buat drop down. Jadi kita tidak pakai input. Kita pakai select. Kita pakai text select. Itu. Nah, kita pakai select. Select namanya. Misalnya form control. Habis itu kita kasih ID namanya JKJ. JK. Habis itu kita kasih option untuk option drop down-nya. Option free ya. Copy paste wanita. Ya, sudah ya. Oke, terakhir kita kasih submit. Jadi ini div milik call ya kan. Ya, sebelum berakhir call, sini kita kasih button. Submit. Submit. Button.
button, kita kasih type-nya, stop it. Nah, ini kita kasih kelasnya. Ini juga dari Bootstrap, jadi dia akan berikan style untuk button kita. Primary itu warnanya, kalau nggak salah dia akan jadi biru. Oke, sudah itu kita save, kita lihat, kita refresh. Ya, oh, kenapa button? Ya, apa dengan buttonnya? Button, type submit, tidak muncul. Oh, sorry, sama dengan save. Ya, itu dia. Oke, kita isinya ini. Jadi karena ini required, jadi kalau kita mau submit, please fill out this field. Kasih Jenny. Habis itu, nah kita kalau kita buat Jenny juga. Nah, ini karena type password, jadi langsung apa ya, hide begitu. Jadi titik-titik begitu. Karena kita kasih type password. Kalau kita kasih type text, maka dia akan jadi seperti nama. Nah, ini dari Bootstrap ini, ada animasinya begitu. Dari forum grup itu. Jadi ini password, habis itu ini drop down-nya. Nah, coba ya kita submit. Nah ini, karena kita pakai type email, jadi dia minta untuk kasih format email yang benar. Dia email.com. Nah, baru kita klik submit, dia tersubmit. Hilang datanya karena tidak ada backend. Begitu. Oke, demikian untuk praktikum. Kita akan masuk ke tugas. Oke, kita akan buat footer. Bagaimana kita membuat footer? Kita pergi ke Bootstrap. Nah, Bootstrap itu dia menyediakan beberapa examples yang bisa kita lihat, bisa kita ambil. Nah, ini dia ada headers, ada heroes, ada features. Jadi dia sudah menyediakan template-template yang sudah bisa kita pakai. Nah, ini ada banyak sekali. Kita tinggal kustomisasi. Itu salah satu kelebihan dari Bootstrap juga. Yang akan kita ambil adalah footers. Nah, di sini kita bisa pilih ini ada banyak, um, maaf, ada banyak styling yang kita bisa pakai. Boleh pakai yang besar, yang ini. Kita akan pakai yang simple saja. Kita pakai ini saja. Nah, ini cara pakainya itu kita select ini, lalu kita inspect. Kemudian kita lihat ini, ini ya, ini. Kita lihat satu full kontainernya. Itu yang ini. Kemudian kita copy elemen. Lalu kita taruh di sini. Sebelum script. Nah, kita atur sedikit dulu. Ah, oke. Kita save dulu. Lalu kita enter. Tada. Nah, oke, ini submit kita kasih sedikit jarak. Dan lebih rapi. Ya. Oke, jadi ini footernya. Nah, jadi kita ambil dari template milik Bootstrap. Mulai dari sini. Nah, jadi ini kita pakai tag footer dengan class. Ini semua milik Bootstrap di flex wrap. Jadi kita pakai layout flex supaya rapi seperti ini. Kemudian kita pakai ini kalau kita perbesar aja. Kita pakai flex wrap. Flex wrap itu supaya dia tidak
garisnya itu tidak keterusan sampai di ujung. Kemudian kita atur supaya di tengah, align item center. Sama supaya sama seperti di atas form. Oh, form sudah otomatis juga di center. Nah, kemudian ini hrefnya ini itu kita yang bootstrap ya. Oh ya, oke. Nampaknya SVG milik bootstrap tidak kelihatan, jadi kita hapus saja. Ini tidak kelihatan, jadi kita hapus. Save. Nah, ini sebenarnya SVG bootstrap dan Instagram dan Facebook. Tapi tidak kelihatan ya. Kita hapus saja karena tidak diperlukan. Oke. Habis itu kita ganti apa dan nama dan ini. Jennifer nama. 2202. Iya. Oke, sudah jadi. Footer menggunakan nama dan ini berasal dari template Bootstrap. Artinya kalau kita pakai file itu lumayan banyak error yang terjadi yang tidak disupport. Kalau kita pakai localhost dia lebih lebih bagus kalau kita pakai IDE. Tapi ini kita masih pakai Notepad supaya tentunya kita lebih mengerti konsep dasarnya. Jadi tidak coding tapi memang cara bagaimana multimedia bekerja dalam sebuah website. Baik demikian. Jadi untuk ini yang lain ini dia lebih ke stylingnya. Ini MB3 dia ada pengaturan margin. Ini text body secondary itu nama-nama styling dari Bootstrap yang bisa kita banyak baca di dokumentasi dari Bootstrap. Ini ada banyak sekali. Ada layout, ada ini yang form control. Nah ini. Ini untuk memakai Bootstrap semuanya sudah tersedia, tinggal kita salin lalu kustomisasi berdasarkan kebutuhan. Oh ya, selanjutnya maaf maaf saya lupa. Selanjutnya ada menggunakan membuat akun hosting. Oke, kita akan hosting di Vercel. Oh tidak, kita hosting di GitHub saja. Ya, kita hosting di GitHub. Kita pakai GitHub Pages. Oke. Nah, ini supaya itu. Lalu buatlah sebuah akun hosting. Oke, kita buat repository baru dulu. Maaf, repository baru modul 3 rak rak multimedia system. Oke, description secret repository. Kemudian kita save supaya kita kasih kita hapus kita ganti indeks lagi. Oke, ya. Kemudian ini kita masukkan GitBash. Buka GitBash. Besar. Ya,
Oke, kita git init dulu. Habis itu kita ini kita pakai GitHub Pages, Git branch. Ini. Habis itu kita dapat origin dulu. Git remote at origin. https this github.com slash slash model proc system multimedia akan saya 2025. Oke, kita sudah hubungkan uh, remote file ini dengan repository GitHub. Habis itu kita add dulu. Kita add saja yang index.html. Terus itu kita commit. Kita kasih nama add index.html. Kemudian kita push. Oh. Oke, maaf ternyata ada yang salah di ininya. Saya pakai titik ya, pakai slash. Oke, kita remove dulu. Git origin. Oke, git remove origin. Git remove origin. Oke, mari kita perbaiki. Slash. Maaf, sedikit typo. Oke, habis itu kita push. Oke, berhasil. Selanjutnya ini adalah hosting yang bisa kalau misalnya kita pakai hanya front end dan hanya HTML, CSS, JavaScript, tidak pakai framework library framework Next atau library React gitu. Kita buka GitHub Pages. Ini sekarang kita tunggu dia berjalan. Oke, Pages build dan deployment telah berhasil. Kita kembali ke Pages. Ini kita visit site. Ada. Nah, ini kita dapat linknya kalau kita copy. Kita buka di incognito. Kita buka di incognito. Kita buka di akun Trivasign. Ini masih jadi ya. Jadi at gmail.com. Ya, jadi. Baik, sekian untuk praktikum modul 3 ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.